Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Memperjuangkan Hidup yang Kekal, yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 13 ayat 23 dan 24a. Dan ada seorang yang berkata kepadanya, "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, "Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yesus datang ke dunia untuk mewartakan kerajaan Allah. Kerajaan Allah yang Yesus wartakan menjadi jaminan keselamatan bagi setiap yang percaya dan melakukannya sepenuh hati. Oleh karena itu, Tuhan Yesus tanpa henti-hentinya berjalan keliling dari kota ke kota yang lain dan dari desa ke desa yang lain sambil mengajar dan meneruskan karyanya yang berpuncak di atas Golgota. Dan suatu saat ada seorang yang berkata kepada Yesus, "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, "Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat." Yesus pun melanjutkan pengajarannya dengan berkata, "Jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetok-ngetok pintu sambil berkata, 'Tuan, bukakanlah kami pintu.' Dan ia akan menjawab dan berkata kepadamu, 'Aku tidak tahu dari mana kamu datang.' Maka kamu akan berkata, 'Kami telah makan dan minum di hadapanmu, dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami.' Tetapi mereka tetap ditolak." Saudara-saudari terkasih, pintu yang sesak adalah gambaran Yesus tentang jalan menuju keselamatan. Artinya, setiap orang yang ingin memperoleh hidup yang kekal harus berjuang melewati pintu yang sesak itu. Kita sendiri dapat melihat bagaimana Yesus menebus kita umatnya lewat sebuah proses yang panjang, yakni jalan salib dan penderitaan sampai kematian Yesus di atas kayu salib. Dengan kata lain, kita, umat Katolik dan Kristen, tidak ditebus atau dibayar dengan cara yang biasa dan dengan harga yang murah, tetapi melalui cara yang amat mengerikan dan dengan harga yang sangat mahal. Dan jika Yesus yang kita ikuti dan kita imani sudah menempuh jalan penderitaan dan jalan salib, maka kita para pengikutnya harus melalui jalan dan cara yang sama. Tidak cukup bagi kita hanya menyebut nama Yesus lewat doa dan sembahyang. Tidak juga dengan melakukan mujizat. Sebab menurut Yesus, orang yang membuat mujizat dan mewartakan nama Yesus belum tentu bisa masuk surga. Saudara-saudari terkasih, pada bulan November tahun 2012,
di salah satu tempat belanja di Jakarta diadakan lomba memegang mobil yang diikuti 1.550 orang peserta. Dari 1.550 orang peserta lomba ini diseleksi menjadi 20 orang. Tugas peserta 1, yakni memegang mobil sampai yang lain menyerah. Artinya, siapa yang paling lama bertahan memegang mobil, maka dialah yang menang. Setelah perlombaan dimulai, satu persatu peserta berguguran. Peserta yang menjadi pemenang adalah seorang pria berumur 43 tahun. Pria itu bertahan selama 67 jam 15 menit. Sebagai pemenang, pria itu berhak mendapatkan sebuah mobil. Pria itu juga menerima penghargaan dari Museum Rekor Indonesia atau MURI sebagai orang Indonesia yang berdiri dan memegang mobil terlama. Pria itu menjadi pemenang karena dia setia menjaga kondisi tubuhnya dengan rajin berolahraga. Pria ini juga mengalahkan orang-orang yang usianya lebih muda dari dirinya. Dari kisah ini dapat kita melihat betapa sulitnya kita mendapatkan sesuatu yang berharga. Pria itu juga bersedia mempertaruhkan nyawanya hanya untuk mendapatkan sebuah hadiah yang bersifat sementara. Saudara-saudari terkasih, pria yang menjadi pemenang dalam lomba memegang mobil itu harus bertahan berdiri selama hampir 3 hari. Hal yang sama terjadi dalam hubungan kita dengan Tuhan. Jika untuk mendapatkan hadiah mobil saja, pria itu harus bisa bertahan selama hampir 3 hari, apalagi untuk mendapatkan keselamatan kekal yang Allah janjikan kepada kita. Kita dapat membandingkan bahwa pria itu melakukannya untuk sesuatu yang sifatnya sementara, sebab mobil yang dia dapatkan itu mungkin tidak lebih dari 10 tahun. Seiring dengan berjalannya waktu, mobil itu akan rusak dan tidak terpakai lagi. Dengan kata lain, jika manusia saja rela berkorban untuk hadiah dunia yang hanya sementara, maka sesungguhnya manusia harus berusaha dan berjuang lebih keras untuk hadiah yang bersifat kekal, yakni keselamatan. Namun, sungguh sayang, kita umat Katolik mau bekerja keras dan berkorban untuk hal dunia, tetapi kita tidak mau bekerja keras dan berkorban untuk hal yang mulia dan abadi. Maka Injil hari ini memberikan kita semangat untuk mengejar keselamatan. Apakah selama ini kita sudah berusaha untuk memperjuangkan hidup yang kekal dengan belajar setia dalam melaksanakan tugas kita? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau menasehati kami berjuang melewati pintu yang sesak demi memperoleh kehidupan yang kekal. Sadarkanlah kami umat-Mu bahwa kami tidak hanya berjuang untuk kehidupan di dunia, tetapi juga harus berjuang bahkan berkorban untuk memperoleh kehidupan kekal. Doa ini kami persembahkan dalam nama Yesus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat
Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.